kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala keberkahan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Kita bertemu kembali dalam acara modul Nusantara kita pada kegiatan modul Nusantara kita, kegiatan refleksi 2 pada hari ini mengenai kebinekaan yang telah kita lakukan selama 2 minggu kemarin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, selamat datang dan selamat bergabung kepada narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Bapak Harsanto dari pengurus PSHT ya, salah satu perguruan pencak silat yang ada di Madiun yang tentunya terkenal ya. Dan adik-adik kemarin pada minggu lalu telah berkunjung secara virtual di berbagai perguruan pencaksilat yang ada di Madiun. Nah, pencaksilat itu merupakan salah satu kebudayaan atau kesenian terkenal ya, terkenal sekali di Indonesia ya, itu di Madiun salah satunya. Dan ini merupakan kebanggaan orang Madiun dan juga tentu kebanggaan Indonesia karena memiliki pencaksilat yang sudah mendunia bahkan dan sudah diakui sebagai salah satu kekayaan kita di Indonesia. Nah, selamat datang Bapak Harsanto. Perkenalkan saya dosen modul Nusantara Ibu Rosida Nurul Anwar. Insya Allah Bapak telah kita sudah komunikasi ya Bapak ya. Dan terima kasih juga kepada Mbak Ulan Triwulandari yang hari ini alhamdulillah sehat walafiat karena beberapa minggu lalu sedang tidak enak badan gitu ya. Dan kepada adik-adik silakan untuk mengikuti kegiatan refleksi kita pada pagi hari ini mengenai kuliner ya, kuliner yang kemarin minggu lalu juga sudah kita bahas ya. Kita sudah mempresentasikan kuliner khas, kebanggaan kuliner khas daerah masing-masing. Begitu. Dan hari ini kita akan merenungkan dan tentunya berdiskusi dengan narasumber yang memang beliau orang asli Madiun yang mengetahui kuliner Madiun. Kuliner Madiun sudah lidah kuliner Madiunnya sudah banyak ya Pak ya, sudah merasakan makanan Madiun yang enak-enak ini ya. Dan tentu akan berdiskusi tentang pencaksilat. Tentu beliau adalah salah satu yang paham di bidang pencaksilat yang PSHT ya adik-adik ya. Nanti silakan bertanya tentang PSHT itu apa, ngapain, dan lain-lain lah bisa kita diskusikan. Begitu. Kepada Mbak Ulan selaku moderator untuk bisa membimbing jalannya acara ya, mendampingi jalannya acara. Ya, baik. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya berikan kepada Mbak Mentor Triwulandari untuk memandu acara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Rosida Nurul Anwar SPD MPDI selaku dosen pembimbing modul Nusantara. Yang saya hormati Bapak Harsanto selaku narasumber dan yang saya banggakan mahasiswa pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya harapkan kepada seluruh mahasiswa untuk menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kamera, agar jalannya acara pada pagi hari ini dapat kondusif dan baik. Langsung saja saya akan bacakan susunan pada pagi hari ini.
Satu, pembukaan. Kedua, sambutan dari Ibu Pembimbing Modul Nusantara. Ketiga, acara inti. Keempat, diskusi dan tanya jawab. Kelima, penutup. Langsung saja kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua yaitu sambutan sedikit dari Ibu dosen pembimbing modul Nusantara. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih Mbak Triwulandari selaku mentor dari modul Nusantara Kemendikbudristek. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harsanto selaku narasumber pada kegiatan refleksi 2 mengenai kebinekaan Hari Kuliner dan Kebinekaan Kunjungan Pencaksilat di Madiun. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih mampu meluangkan waktunya, bersedia sudi menghadiri kegiatan kami pada pagi hari ini. Kepada adik-adik, sehat selalu dan semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT. Pada pagi hari ini Bapak, ini ada mahasiswa modul Nusantara, ada 14 mahasiswa Bapak. 14 mahasiswa dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Kebetulan 14 ini itu ada yang dari Universitas Islam Riau, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Gorontalo, kemudian ada yang dari universitas mana lagi itu, ada yang dari Gorontalo, Papua, ada yang dari Makassar, NTT, ada yang dari Subang, dan kebetulan semuanya di luar Pulau Jawa, Bapak. Dan mereka antusias, sudah hampir 2 bulan, Pak, kami melakukan kegiatan modul Nusantara secara daring, hampir 2 bulan. Dan semoga insya Allah kami akan luring, ya, karena alhamdulillah PPKM di Madiun sudah sangat turun, alhamdulillah. Jadi mahasiswa ada kesempatan untuk luring, Bapak. Kalau luring ini lebih enak gitu ya, lebih ngena gitu pada pembahasan-pembahasan dan kegiatan-kegiatan modul Nusantara. Karena modul Nusantara ini merupakan kegiatan salah satu program Kemendikbudristek, yaitu pertukaran mahasiswa. Jadi nanti mereka ini, adik-adik ini yang dari luar Pulau Jawa ini nanti ke Madiun gitu Pak. Mereka terpilih dari seleksi ketat. Jadi mereka-mereka yang terpilih ini adalah orang-orang terpilih Pak. Jadi tidak sembarangan yang bisa terpilih pada program pertukaran mahasiswa Merdeka MBKM. Itu saja sebagai informasi, dan kepada adik-adik selamat menyaksikan dan bisa dapat berdiskusi nanti ya, aktif dalam kegiatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosida Nurul Anwar yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya menginjak acara inti kepada Bapak Harsanto untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Saya persilahkan.
Mohon maaf, Pak Arsanto, suaranya sepertinya belum terdengar. Apa atau belum? Belum. Mohon maaf, Pak, belum, masih di unmute, Bapak. Mohon maaf. Belum terdengar, Bapak. Mohon maaf. Mohon maaf, belum terdengar. Belum, Pak, belum terdengar. Mohon maaf, apakah Bapak Arsanto sudah berbicara karena belum terdengar sama sekali, Pak. Mohon maaf, mungkin headsetnya atau bagaimana mungkin. Ada asisten ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Rosida selaku dosen pembimbing atau pembina, yang saya hormati Mbak Wulan, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang ada di bagian Nusantara ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat walaupun masih dalam kondisi bisa dikatakan pandemi. Mungkin kalau kita harus bisa mengambil hikmah dari pandemi ini. Kalau tidak pandemi ini mungkin saya tidak bisa ketemu dengan panjenengan semua, dengan Anda semua. Berkat pandemi ini kita bisa bertemu. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka walaupun lewat media ini. Kedua kalinya sholawat salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sahabatnya nanti di yaumul akhir. Kemudian untuk yang beragama lain mungkin selain Islam, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau tidak salah tadi Bu Rosida menyampaikan bahwa ini adalah dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Mungkin saya bisa menyampaikan dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan ke kami, kuliner Madiun, pencak silat Madiun, insya Allah saya akan menyampaikan ke Anda semua, ke saudara-saudara, ke adik-adik semua. Gimana? Saya enaknya manggilnya ini gimana? Adik-adik, saudara atau Anda ya? Kalau lebih akrabnya mungkin adik-adik ya, adik-adik mahasiswa gitu ya. Karena yang jelas usia panjenengan lebih muda dari saya, maka saya memanggilnya adik-adik. Terus gimana Mbak Wulan, ini saya memulainya dari kuliner pecel atau dari pencak silatnya? Apa tergantung saya? Dari kuliner dulu saja, Bapak. Kuliner, oke. Mungkin dengan apa yang saya sampaikan ini, adik-adik semua, adik-adik mahasiswa nanti bisa melihat keragaman yang ada di Nusantara sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, kebinekaan ataupun keragaman yang ada di Nusantara. Oke, kalau di Madiun yang sangat tidak asing lagi adalah pecel Madiun. Kalau kita berbicara pecel, gambaran kita, bayangan kita apa? Yang ada di pikiran kita itu pasti makanan.
makanan pecel Madiun pasti yang berkaitan dengan makanan itu tidak lepas dari nasi. Nah, pikiran adik-adik saya yakin seperti itu. Tapi sebenarnya khas Madiun, pecel Madiun itu tidak hanya sekedar nasi saja. Karena di Madiun itu banyak aneka ragam makanan yang mengatasnamakan atau namanya pecel. Ada nasi pecel, ada tepo pecel atau lontong pecel, ada kerupuk pecel, dan banyak pecel-pecel yang lain yang mungkin adik-adik belum pernah menikmati atau tidak ada di daerah adik-adik. Tapi saya yakin kalau pecel Madiun ini sudah menasional. Dimanapun di kota di Nusantara ini pasti ada makanan khas yang dari Madiun, yaitu pecel Madiun. Nah, yang perlu adik-adik cermati atau camkan adalah kenapa pecel bisa menasional. Padahal itu makanan khas Madiun. Di daerah adik-adik saya yakin banyak khas pecel Madiun. Itu karena apa? Karena keramahan budaya kita. Keramahan orang-orang perantau yang dari Madiun. Maka bisa cepat dikenal di seluruh wilayah Nusantara. Tapi saya paham, saya yakin ketika adik-adik mendengar pecel itu pasti pikiran adik-adik juga tidak lepas dari kota Madiun. Maka alangkah afdolnya suatu saat panjenengan adik-adik semua, Anda semua berkunjung ke Madiun. Anda atau adik-adik pasti akan menemui khas Madiun yang sebenarnya. Jadi saya yakin pecel yang disajikan di tempat adik-adik itu belum orisinil kalau tidak seorisinil yang di Madiun. Di situ sudah ada berbagai menu tambahan. Karena apa ya? Mengikuti perkembangan zaman, banyak inovasinya. Jadi bukan pecel yang masih ori atau orisinil yang seperti di Madiun. Bagaimana nasi pecel yang orisinil itu? Mungkin nanti bisa didiskusikan. Saya juga akan sampaikan nasi pecel orisinil yang ada di Madiun itu belum ada tambahan yang lain-lain. Adanya ya nasi, terus sambal kacang atau sambal pecel itu, sama mungkin kalau orang Jawa bilang itu rempeyek atau tempe. Tapi kalau yang sudah dimodifikasi sekarang karena inovasi itu ada daging, ada telur dan sebagainya. Dan sudah barang tentu yang sudah ada, yang sudah berinovasi, sudah ada tambahan itu harganya pasti mahal. Tapi kalau di Madiun sendiri yang masih orisinil sangat-sangat murah dan sangat terjangkau. Saya juga berharap untuk adik-adik khas panjenengan, khas yang ada di tempat Anda, yang ada di tempat saudara, itu pertahankan. Pertahankan artinya saudara-saudara atau adik-adik harus bisa mempertahankan ciri khas daerah panjenengan. Saya yakin khas yang ada di daerah panjenengan itu bisa mengangkat nilai ekonomi kita. Karena itu adalah ikon kita. Jadi jangan sampai apa yang kita miliki itu dimiliki oleh orang lain. Bolehlah dimiliki oleh orang lain, tapi tidak meninggalkan kekhasan kita, karakter kita. Itu harus tetap terjaga. Kemudian terkait dengan nasi pecel atau pecel, itu adalah makanan yang sangat sederhana sekali. Disajikan kapan saja cocok. Pagi hari, siang hari, malam hari. Kalau lidah kita sudah menyatu dengan pecel, tidak masalah. Itu cocok. Jadi bukan berarti pecel, kalau kita pecel mungkin bayangan adik-adik enaknya dimakan pagi hari. Padahal tidak. Siang hari oke. Malam hari oke. Bahkan kebiasaan saya
kalau habis olahraga malam itu pulang apa? Ke warung pecel. Nah, pecel di Madiun itu sudah merakyat. Di setiap desa itu ada yang namanya warung pecel. Anda, saudara-saudara, tidak perlu khawatir kalau ke Madiun, dimanapun saudara berkunjung, di desa A, di desa B, di kota A, di kota B, pasti mendapati yang namanya nasi pecel. Tidak mungkin tidak ada. Kalau panjenengan mendapatkan tidak ada ketika berkunjung ke Madiun, silakan hubungi saya antar. Betul itu. Saya paham di mana tempat-tempat nasi pecel yang ada di Madiun. Bukan di kota saja, bahkan di desa yang ada di Kabupaten Madiun itu sudah tidak asing lagi. Dan itu sangat membantu nilai ekonomi masyarakat Kabupaten Madiun untuk nasi pecel itu. Di suatu desa itu ada 1, 2, 3 penjual nasi pecel. Tapi ya habis, karena apa? Kekasannya terjaga, cirinya terjaga. Bukan berarti kalau ada pedagang lain yang sama-sama jualan nasi pecel tidak laku, tidak. Semua bisa menghabiskan. Itu. Jadi tidak ada istilahnya toko warung kecil yang menjajakan nasi pecel mengalami kerugian, itu tidak ada. Pasti laku. Bahkan di tempat saya tinggal, di RT saya itu tinggal, satu RT itu ada yang jualan nasi pecel itu 5 warung yang jualan nasi pecel. Apa itu juga habis? Karena apa? Walaupun orang Madiun yang menikmati, tetap terjaga itu nasi pecel. Nah, keunikannya lagi ada keunikannya lagi. Nasi pecel itu ketika disajikan di piring, tahu ya, tempat makan itu akan beda rasanya ketika disajikan dengan bungkusan daun pisang. Ada yang lebih ekstrim lagi, daun jati. Tahu daun jati ya? Itu lebih ekstrim lagi. Tapi karena kekasannya ya seperti itu. Rasa, ciri khas terjaga. Akhirnya ya siapapun yang menikmati nasi pecel itu belum pernah merasakan tidak enak. Pasti enak. Itu ciri khas Kabupaten Madiun. Nah, kemudian maaf ya, saya sambil ingat karena ini saya kalau bicara itu kalau terlalu lama enggak bisa. Saya lebih enjoy ketika kita berinteraksi, ketika kita berdiskusi, insya Allah saya bisa menjelaskan. Mungkin untuk perkenalan pecel, saya perkenalkan sampai di sini. Nanti di sesi tanya jawab, sesi diskusi nanti kita bisa diskusi bagaimana pecel Madiun bisa setelahnya melegenda lah, kalau sampai ke nasional di mana-mana kan ada. Itu saya akhiri sekian. Nah, kita akan berlanjut ke berikutnya, yaitu terkait dengan pencak silat. Ini adalah budaya asli Indonesia yang kebetulan saya menekuni di pencak silat yang akan saya sampaikan ini. Oke, sepakat ya? Sepakat. Adik-adik atau saudara-saudara sekalian, pencak silat adalah budaya asli nasional kita. Kemudian saya akan perkenalkan berbagai macam pencak silat yang ada di Kabupaten Madiun. Di Kabupaten Madiun itu ada 14 perguruan pencak silat. Di antaranya yang pertama adalah Persaudaraan Setiahati Terate, yang mungkin ini nanti akan saya kupas. Khusus saya mengupas sedikit pengenalan tentang Persaudaraan Setiahati Terate. Terus kemudian ada lagi Persaudaraan Setiahati Winongo, ada pencak silat Kerasakti, ada pencak silat yang dari Nahdlatul Ulama itu NO Pagar Nusa, kemudian ada yang namanya
Pandan Alas, ada yang namanya Perisai Diri, ada yang namanya Persati, ada yang namanya Propatria, ada dan masih banyak lagi. Tak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi kalau panjenengan atau adik-adik semua berkunjung ke Madiun, kalau kebingungan terkait dengan pencak silat, saya siap mengantar. Enak kan? Saya siap mengantar. Karena saya tahu lokasi-lokasi ini di mana, saya paham. Sekretariat, padepokannya di mana, saya paham. Karena dengan berbagai macam pencak silat yang ada di Kabupaten Madiun, 3 tahun terakhir ini Kabupaten Madiun launching jargon Madiun Kampung Pesilat. Madiun Kampung Pesilat. Di situ ketika kita berbicara masalah silat, pencak silat, pasti bayangan yang ada pada pikiran adik-adik identik dengan kekacauan, kekisruan, dan sebagainya. Karena saling mempertahankan ego masing-masing. Tapi insya Allah di Madiun tidak seperti itu. Di Madiun sudah ada penanaman modal kepada masing-masing bela diri yang ada di Kabupaten Madiun untuk saling menghormati. Ya seperti materi kita pada pagi hari ini, kebinekaan. Nah, kebinekaan secara nasional seperti itu, terus kekhususan kebinekaan di Kabupaten Madiun ya seperti ini. Ada berbagai macam pencak silat yang berpusat di Madiun. Banyak sekali. Yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Namun demikian, karena saya pribadi itu menekuni pencak silat di Persaudaraan Setiahati Terate, maka yang akan saya kenalkan ya di Persaudaraan Setiahati Terate. Baik, adik-adik, ini sekilas tentang Persaudaraan Setiahati Terate. Berbicara dengan pencak silat, pasti kita tidak lepas dari sejarah. Bagaimana sejarah berdirinya SH Terate. Saya mengawali dari sejarah bahwa Setiahati Terate lahir atau didirikan pada tahun 1922. Sudah cukup lama, 1922. Bahkan untuk tahun 2022 nanti kita sudah genap berusia 1 abad. Kalau adik-adik mau berkunjung ke Madiun, tunggu nanti tahun 2022 akan ada peringatan Persaudaraan Setiahati Terate Emas atau Persaudaraan Setiahati Terate 1 abad. Di situ akan ada panjenengan atau Anda sekalian akan tahu bagaimana lautan manusia hitam di Kabupaten Madiun. Karena kostum atau seragam kita adalah hitam-hitam. Sebelum saya lanjut, mungkin ada dari adik-adik ini yang sudah menjadi anggota Persaudaraan Setiahati Terate. Mungkin ada. Atau belum ada, atau belum minat. Belum ada ya? Ya. Dulu pernah mengikuti, Pak. Oh dulu, di mana? Dulu waktu SD kelas 5 sampai kelas 6, Pak. Oh ya, oke. Nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Karena apa? SH Terate itu sangat unik sekali. Tadi sejarah ya, lupa, sorry. Sejarah didirikan tahun 1922. Siapa pendirinya? Nah, pasti panjenengan Anda tanya, siapa pendirinya? Oke. SH Terate didirikan oleh seorang pahlawan perintis kemerdekaan. Siapa beliau? Beliau adalah Ki Hajar Hardjo Utomo. Beliau diakui oleh negara kita sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Dari berdiri pertama, Persaudaraan Setiahati Terate tidak langsung bernama Setiahati Terate. Jadi kita mengalami berbagai perubahan. Dari pertama tahun 1922 itu namanya
SHPSC. SH itu setia hati, PSC, Pemuda Sport Club. Karena di situ kalau waktu itu, kalau dari saya memanggilnya di pendiri Eyang ya, Eyang Harjo Utomo. Karena waktu itu kalau Eyang Harjo Utomo itu langsung bergerak di bidang pencak silat, itu dimusuhi sama penjajah. Karena dari tujuan awal sendiri memang upaya mempertahankan diri dengan belajar pencak silat. Oleh karena itu, karena Eyang Harjo Utomo juga seorang pejuang kemerdekaan, beliau memberikan nama PSC. PSC itu adalah singkatan dari Pemuda Sport Club, suatu perkumpulan olahraga. Jadi ketika kita belajar pencak, itu tidak akan melawan karena apa? Mereka sedang berolahraga. Nah, begitulah cara Ki Hajar Harjo Utomo mengelabui penjajah Belanda pada saat itu. Itu sejarah berdirinya singkat saja seperti itu. Kemudian ketika dari tahun ke tahun namanya Setia Hati Pemuda Sport Club itu, karena itu sifatnya masih perguruan, jadi antara guru dan murid itu dirasa kurang cepat berkembang. Akhirnya pada tahun 1942 berubahlah nama SHPSC itu menjadi SH Ternate. Jadi mulai bernama SH Ternate itu tahun 1942. Nah, kemudian SH Ternate sendiri karena sifatnya perguruan itu adanya antara guru dan murid, untuk bisa berkembang lebih pesat maka dirubahlah dari perguruan itu menjadi persaudaraan. Persaudaraan itu bahasa Jawanya adalah paseduluran. Nah, di situ sudah tidak ada lagi antara guru dan murid. Nah, sistemnya pun antara adik dan kakak. Jadi antara kakak pelatih dan adik pelatih. Jadi tidak ada antara guru dan murid, sudah tidak ada. Di situ sudah berubah menjadi kakak dan adik. Itu mulai tahun 1942. Kemudian kenapa SH Ternate bisa diterima di seluruh Nusantara? Bahkan kalau adik-adik paham sering buka YouTube, SH Ternate itu sudah go internasional, sudah mendunia. Saya yakin di tempat-tempat adik-adik tinggal itu pasti sudah ada cabang persaudaraan Sejati Ternate. Karena tidak ada di wilayah Indonesia ini yang belum bisa dimasuki SH Ternate. Semua sudah masuk. Semua sudah masuk di cabang-cabang. Panjenengan bisa googling di tempat panjenengan di mana cabang persaudaraan Sejati Ternate yang ada di kota Panjenengan. Panjenengan bisa googling itu. Makanya kenapa SH Ternate begitu cepat seperti yang saya sampaikan tadi di menu pecel tadi, karena budaya Kabupaten Madiun itu adalah ramah tamah. Jadi dimanapun bisa diterima. Insya Allah di seluruh Nusantara ini bisa diterima terkait dengan bagaimana SH Ternate bisa berkembang sangat pesat. Kemudian di 10 tahun terakhir ini SH Ternate mendapat penghargaan yang istilahnya begini. SH Ternate adalah pencak silat paling historis di Indonesia. Karena SH Ternate yang memprakarsai berdirinya IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Jadi seluruh pencak silat Indonesia, seluruh perguruan pencak silat yang ada di Indonesia ini diwadahi oleh IPSI. Dan di situ SH Ternate muncul sebagai pemprakarsanya dari anggota SH Ternate. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga bagaimana cara masuk di SH Ternate itu. Bagaimana cara masuk menjadi anggota di SH Ternate itu. Ini yang sangat unik. Yang sangat unik ini. Mungkin tadi ada adik-adik yang sudah pernah mengikuti di kelas 5 dan sebagainya tadi. Nah, ketika adik-adik ikut
di SH ini. Adik-adik ikut latihan, itu belum bisa dikatakan menjadi anggota SH. Paham ya? Ketika adik-adik ikut latihan di pencak silat SH, adik-adik belum bisa dikatakan menjadi anggota SH. Nah, bagaimana bisa dikatakan menjadi anggota SH? Nah, ini panjenengan harus istilahnya latihan dulu. Latihan dulu, setelah latihan, sekarang kan ada beberapa kategori. Kategori anak-anak, kategori remaja, kategori dewasa. Kalau kategori anak-anak ini sangat lama. Mungkin usia SD sudah masuk, itu juga belum menjadi anggota kita karena belum cukup umur. Jadi persyaratannya umur. Ketika adik-adik sudah berumur 16 tahun itu untuk laki-laki, 14 tahun untuk cewek atau wanita, itu baru bisa dimasukkan sebagai anggota SH. Tapi syarat utamanya menjadi anggota SH adalah ikut latihan dulu pencak silatnya di SH. Nah, untuk anak-anak mungkin bisa 4 sampai 6 tahun baru menjadi anggota. Tapi untuk remaja itu 2 atau 3 tahun baru bisa menjadi anggota. Nah, untuk dewasa itu 1 tahun mengikuti latihan baru bisa menjadi anggota. Nah, lalu bagaimana statusnya ketika belum jadi anggota tapi sudah ikut latihan? Nah, itu statusnya adalah adik-adik kalau ikut itu adalah statusnya siswa atau calon anggota SH. Nah, resmi menjadi anggota SH ketika sudah diwisuda. Nah, ketika diwisuda. Dan wisudanya pun tidak sembarang wisuda. Wisudanya pun memilih bulan. Di SH itu unik, memilih bulan. Bukan berarti setiap hari ada wisuda, tidak. Memilih bulan. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Tapi kita pakai patokan yang bulan di bulan Muharram atau tahun baru Hijriah itu. Nah, selama 1 bulan di bulan Muharram 1 sampai 30 hari itu kegiatan SH adalah ini mewisuda siswa yang sudah menyelesaikan belajarnya di tingkat siswa. Nah, makanya kalau bulan Suro di Madiun itu sangat ramai sekali. Banyak kegiatan, banyak agenda di bulan Suro atau bulan Muharram itu. Bukan dari SH saja, saya juga melihat dari SH Winongo itu juga ada. Tapi untuk perguruan-perguruan yang lain tidak. Yang saya lihat hanya 2 perguruan itu. Nah, ini adalah bagian dari kekayaan Nusantara juga. Bagian dari kekayaan Nusantara. Untuk itu, kalau adik-adik berkunjung ke Madiun, kalau bulan Suro pasti menemui apa yang disebut dengan Suran Agung, kegiatan Suro itu pasti adik-adik menemui. Nah, kemudian kenapa SH memilih di bulan Suro, di bulan Muharram untuk mewisuda anggotanya? Karena kita juga belajar dari sejarah kenabian dan sebagainya. Bulan Muharram itu adalah bulan yang baik menurut agama Islam. Ada banyak kejadian-kejadian kenabian yang terjadi di bulan Muharram. Itu hampir semua terjadi di bulan Muharram, seperti Nabi Ibrahim selamat dari api Raja Namrud, terus Nabi Nuh selamat dari banjir, itu di bulan Muharram. Makanya SH punya pemikiran bijak bagaimana mewisuda calon anggotanya untuk diakui sebagai anggota. Nah, kemudian
SHTRAT ini tadi sudah saya sampaikan sudah go internasional, sudah mendunia. Banyak cabang, banyak komisariat di luar negeri, di antaranya di Belgia, di Italia, di Belanda, di Malaysia, Jerman, bahkan Kanada sudah ada. Ini terbukti kalau bulan Suro. Kalau bulan Suro di Madiun itu untuk calon anggota yang dari luar negeri, itu pengen diwisuda di Madiun. Karena apa? Di seluruh cabang-cabang yang ada di cabang-cabang SHTRAT yang tersebar dimanapun tempat itu pusatnya tetap di Madiun. Jadi adalah kebanggaan tersendiri ketika ada saudara dari Thailand, ada saudara dari Malaysia, ada saudara dari Timor Leste yang diwisuda di Madiun. Mereka adalah punya kebanggaan tersendiri. Bahkan mereka yang dikirim ke Madiun adalah mereka yang berprestasi pencak silatnya di tempatnya masing-masing. Itu adalah bonus ataupun hadiah ketika mereka diwisuda di Madiun. Karena apa? Madiun itu pusatnya. Punjernya ya di Madiun. Itu punjernya. Mungkin saya sudah ada setengah jam tadi ya saya bicara. Kalau sudah bicara setengah jam itu rasanya sudah lama sekali. Makanya lebih enak kita diskusi sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kebinekaan. Bagaimana kita menyikapi kebinekaan? Bagaimana kita mengartikan kebinekaan? Karena kebinekaan sendiri identik, kalau saya mengartikan kebinekaan sendiri identik dengan kekayaan. Karena tanpa perbedaan tidak mungkin kita akan kaya budaya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tapi untuk bisa berkesinambungan, mari kita diskusi. Karena ada dari berbagai macam daerah yang hadir pada pagi atau siang hari ini. Begitu, Bu Rosida, Mbak Wulan. Terima kasih. Saya sudah diberi kehormatan meluangkan waktu di sini. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin bertanya baik tentang kuliner Madiun atau tentang PSHT, silahkan. Monggo, santai saja. Jadi jangan tegang. Di sini sifatnya kita menggali ilmu, menggali potensi diri, menggali potensi daerah, mencari jati diri, siapa diri Anda sebenarnya. Tunjukkan. Monggo, silakan. Sambil menunggu mahasiswa bertanya, Pak, ini saya mau cerita sedikit, Pak. Kebetulan saya ini pendatang di Madiun ini, Pak. Ya. Sudah 5 tahunan gitu. Dan di daerah asal saya di Lampung, Pak, itu ada PSHT, Pak. Jadi saya tuh sudah mengenal pencak silat tuh ya dari bayi gitu, dari kecil, karena di tetangga saya itu kebetulan dia punya istilahnya apa ya, kayak tempat kursusnya itu loh, Pak. Jadi anak-anak remaja itu latihan di sana gitu. Dan beliau itu sudah lama sekali, dan beliau sekarang sudah sepuh, jadi sudah tutup begitu tempatnya. Mungkin digantikan dengan tempat yang lain gitu. Tapi karena beliau sudah sepuh gitu, Pak. Tapi sebelumnya ketika saya masih kecil tuh masih ingat sekali saya sering sekali malam hari itu ya melihat, kan di pagar tapi ya melihat, tapi tetap terlihat gitu. Melihat tuh ya mereka latihan pencak silat itu, Pak. Jadi memang benar dikatakan oleh Pak Arsanto tadi bahwa pencaksilat di Madiun ini PSHT itu sudah di berbagai daerah itu sudah ada gitu, dan jenengan mengatakan bahwa sudah pasti ada, itu memang benar gitu, di daerah saya itu ada gitu Pak, dan itu sudah melahirkan banyak generasi. Namun ketika saya masuk Madiun tuh ya euforianya karena ini asli ya, daerah asalnya begitu Pak, daerah asal muasalnya ini, jadi
euforianya itu memang berbeda begitu. Ya. Di sana mungkin hanya sebatas latihan, kemudian sering melihat juga mereka sering ada pentas. Kalau ada pagelaran budaya tuh ya sering ikut pentas selat-selat gitu loh Pak. Itu Ya. sebagai apa bahasanya ya? Ya hiburan begitu sebelum acara inti, gitu, sebelum acara inti gitu. Dan memang ini ternyata ya dari Madiun gitu, nggak menyangka kalau ternyata tuh dari Madiun asalnya gitu. Tapi saya sudah tahu dari lama begitu Pak. Iya. Dan bedanya tuh selain daripada sudah kental di sini karena daerah asal di sini kental, dan pertama kali datang ke Madiun tuh pas Muharram itu suro sebelum kita corona ya Pak ya, itu kan Ya. selalu 2019. sebelum ada corona itu ya itu ketika suro tuh udah itu sudah tahu saya bahwa ini akan ada aku biasanya naik motor hitam-hitam gitu ya Pak ya keliling gitu, dan itu dan menariknya adalah karena sudah lama perguruan ini ya sudah lama dan sudah termanage dengan baik, maka ya santai saja begitu acara besar namun bisa termanage dengan baik begitu. Nah itu mungkin sekedar apa ya kenangan begitu Pak, kenangan terhadap PSHT di daerah saya ketika di sini. Dan mungkin itu Pak dari saya, mungkin dari mahasiswa mungkin ada yang mau menambahkan tentang kenangannya begitu ya, sekedar sharing gitu, dan mungkin ada juga yang mau ditanyakan hal-hal yang terkait dengan PSHT ataupun kuliner gitu ya. Ya, Mbak Ratih, silakan open mic-nya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratih Febrianti. Saya berasal dari Jambi. Ya. Izin bertanya, Pak. Kan saya punya teman gitu. Dia ikut dalam PSHT gitu, Pak. Terus ada kala waktu tuh dia cerita kalau misalnya tuh nyuci sabuknya tuh harus ada syarat-syarat atau segala macam gitu Pak. Apa itu memang benar Pak gitu. Nah, soalnya saya kayak heran gitu. Masa iya nyuci sabuk PSHT itu ada syarat atau apa gitu Pak? Oke, sudah. Iya sudah Pak. Jadi begini, apa yang dari teman Mbak Ratih itu ya sudah anggota berarti ya? Iya Pak, sudah. Ya sudah anggota. Memang keunikan di Siti Hati Teratai itu ya seperti itu. Artinya keunikan itu terbangun dari cara kita memandang Esa Teratai secara keseluruhan. Jadi kalau memandang Esa Teratai itu dari segi lahirnya saja kita belum bisa. Makanya seperti yang disampaikan Mbak Ratih itu benar. Ingin bertanya dengan yang sebenar-benarnya. Karena apa? Mbak Ratih jelas belum tahu. Karena apa? Belum anggota kan? Belum ya, Pak. ya. Jadi apa yang disampaikan teman Mbak Ratih itu memang betul. Tapi tidak semua lah ya. Tidak semua. Di Esa Teratai itu kan tadi yang disampaikan kan sabuk ya. Sabuk atau tanda. Kalau kita belajar di pendidikan formal itu mungkin bisa dikatakan kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan gitu. Kalau di Esa Teratai itu ada yang pertama itu sabuk hitam, yang kedua itu sabuk jambon, yang ketiga itu sabuk hijau, kemudian yang keempat itu sabuk putih. Ada 4 tingkatan. Ini belum dikatakan anggota lah ya. Tapi kalau sudah anggota itu ada yang namanya bukan sabuk lagi, tapi itu adalah namanya kain mori. Kain mori itu kain putih. Ya, itu bukan sabuk lagi. Jadi pemahamannya Mbak Ratih betul itu sabuk. Karena mungkin cara menyampaikan teman Mbak Ratih ke Mbak Ratih itu ya enaknya menyampaikan sabuk kan gitu. Yang mudah dipahami sabuk kan gitu. Benarnya itu adalah mori. Ya betul. Itu tapi juga tidak ada perawatan khusus, itu tidak ada. Itu tergantung dari diri kita. Diri kita bagaimana kita memandang mori itu. Nah, itu memang ada ritual mencucinya ada. Nah, kalau tidak seperti ini kan panjenengan mungkin masih bertanya-tanya. Tapi kalau dengan sumber langsung seperti saya
panjenengan ada adik-adik bisa paham. Itu ada ritualnya juga. Dan itu pun juga dilaksanakan pada bulan Muharram. Selain bulan Muharram tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Itu. Bahkan mencucinya pun tidak sembarang mencuci, tidak pakai deterjen, tidak. Apa? Karena budaya juga mencucinya dengan namanya bunga setaman. Tahu bunga setaman? Bunga setaman itu ada bunga kantil, ada bunga ros, ada bunga kenongo. Itu kalau di Madiun sudah komplit, sudah ada semua. Jadi betul Mbak yang disampaikan teman Mbak Ratih itu, cara mencucinya ada cara tersendiri, bahkan ada ritualnya. Kembali lagi, karena di sini kita bicara keragaman, itu juga bagian dari kekayaan kita. Mungkin itu Ibu. Bisa ya? Kemudian saya sambung lagi apa yang disampaikan Bu Rusida tadi mungkin di Jambi atau di mana asal dari Bu Rusida. Memang persaudaraan sejati teratai itu tidak hanya sekedar mengejar kuantitas, tapi lebih ke kualitas personalnya. Jadi kita walaupun sudah mendunia, sudah banyak sekali, itu bukan berarti kuantitas, tapi semua insya Allah itu berkualitas. Karena di situ ada pelajaran pencak seni, ada seperti yang disampaikan Guru Rusida tadi, mungkin menunjukkan seni dan sebagainya, tapi selain seni juga ada kita ke prestasi. Bahkan kita tidak menutup mata, juara PON, juara SEA Games, bahkan sampai Asian Games, Asia Teratai berperan membawa harum nama Indonesia. Itu. Mungkin itu ada yang bertanya lagi atau berbagi pengalaman, silahkan. Saya Pak ingin bertanya. Ya. Saya dari Sorong, Papua Barat, Pak. Jujur dari saya sendiri, saya sangat suka yang namanya pencak silat, Pak. Saya pernah mengikuti SH itu dari kelas 5 SD sampai kelas 6 saja, Pak. Saya mau tanya, Pak, apa ada perbedaan? Kan kalau misalnya setiap naik ke tingkatan dari PSAT itu pasti ada pelantikannya, Pak. Kalau di Sorong sini kan pelantikannya mungkin biasanya ada jurit malam, terus nanti per pos-pos pasti akan diuji dari mana sampai mana ilmu yang kita dapat, begitu Pak. Apa kalau di Madiun kan pusatnya pencak silat tuh Pak. Apa ada perbedaan, ada spesialnya mungkin dari pelantikannya? Itu saja. Iya Pak. Jadi begini, Asia Teratai dari tahun ke tahun itu berkembang. Dari perkembangan itu kita mempelajari keuntungan dan kerugiannya. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Vicky ya? Iya Pak. Ya, itu disampaikan Mbak Vicky. Itu saya sangat yakin kenaikan tingkat yang Mbak Vicky maksud itu adalah kenaikan tingkat dari sabuk A ke sabuk B misalnya seperti itu. Dan apa yang disampaikan dengan jurit malam itu saya juga paham. Saya punya keyakinan pasti itu pelatihnya dari Madiun. Kalau tidak dari Madiun, itu pelatihnya di situ pasti ada orang Madiunnya. Nah, itu memang benar. Dari dulu di Madiun sendiri memang itu budaya seperti itu diterapkan, tapi untuk 10 tahun terakhir kita berbicara manfaat dan kerugiannya. Ketika itu dilaksanakan itu banyak kerugiannya. Kerugiannya ya mungkin adik-adik siswa, adik-adik calon anggota itu ketika jurit malam tanpa pengawasan yang ketat, tanpa pemantauan yang ketat dari seorang pelatih itu bisa fatal. Kita juga jujur mengakui bahkan sering terjadi karena kelalaian para
pelatih, itu kita akui. Nah, maka untuk 10 tahun terakhir hal-hal semacam itu sudah tidak diperbolehkan. Kalau toh masih ada, sampaikan saja kepada pengurus setempat yang ada di tempat adik-adik. Itu sudah tidak diperbolehkan. Dulu memang iya. Dulu ketika saya sendiri belum jadi anggota, saya masih siswa, ya seperti itu, perlakuannya seperti itu. Kita tahu tes fisik dan sebagainya itu, kalau kita tidak tahu kondisi personal, kondisi orang-orangnya, itu bisa berakibat fatal. Jadi ini kan bukan di SHTRAT saja, kita juga paham, kita paham misalnya di STPDN, di tentara ataupun di kepolisian, adik-adik leteng pasti diperlakukan untuk tes fisik seperti itu. Tapi kita juga paham di media-media sosial seperti yang kita ikuti, hal-hal semacam itu bahkan sampai berujung ke kematian, itu sangat merugikan kita. Itu. Jadi paham ya Mbak Vicky ya, kalau dulu memang seperti itu, tapi 10 tahun terakhir ini di SHTRAT sudah tidak diberlakukan seperti itu. Karena yang kita kejar adalah kualitas. Kita kembalikan, apakah dengan adanya jurid malam, apakah dengan adanya tes fisik, itu akan merubah keadaan adik-adik? Tidak sama sekali. Bahkan kita sekarang sangat mengupayakan atau mengoptimalkan kepercayaan diri pada adik-adik. Kepercayaan diri yang akhirnya bisa membangun diri pribadi yang berbudi luhur. Itu ajaran dari SHTRAT. Jadi, tadi tujuan belum saya sampaikan ya. Tujuannya memang mendidik manusia berbudi luhur, yang tahu benar salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sudah sepantasnya kalau panjenengan atau adik-adik ketemu dengan anggota SHTRAT, saya yakin dia berbudi luhur. Karena ajaran yang kita kedepankan, ajaran yang kita sampaikan adalah budi luhur, bukan yang lain. Bisa dipahami Mbak Vicky ya? Bisa Pak. Mungkin ada cerita lain yang sangat menarik lagi. Mbak Vicky dulu ikut latihan berapa tahun? Saya ikut latihan hanya dari kelas 5 sampai kelas 6 aja Pak. Soalnya waktu ya. SMP sampai SMA itu saya masuk pondok, di pondok nggak ada pencak silat yang kayak PSHT, itu nggak ada. Adanya apa kalau di pondok? Adanya tapak suci Pak. Oh, tapak suci. Oke, kalau tapak suci memang agak religius, artinya mengacu pada salah satu agama yang ada di Indonesia, itu agama Islam. Tapi untuk SHTRAT sendiri tidak. SHTRAT sendiri sifatnya universal, siapapun bisa masuk. Jadi persaudaraan yang ada di setiap SHTRAT itu tidak memandang siapa aku, siapa kamu. Asalkan sama-sama ingin belajar, mari kita belajar. Tidak memandang itu pejabat, itu kamu dari agama lain selain saya, tidak. Semua bisa diterima di SHTRAT. Karena SHTRAT sendiri juga punya landasan, yaitu landasan idealnya ya Pancasila, landasan konstitusionalnya ya Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita tidak menyimpang dari perundang-undangan yang ada di pemerintah negara Indonesia ini. Mungkin ada yang bisa berbagi pengalaman atau bertanya lagi. Tepat Mbak Vicky ya, jawaban saya sudah pas ya, sudah bisa diterima ya? Sampun Mbak. Duh, kok sampun? Berarti kan Jawa ini. Nggih Pak, saya Jawa. Tapi tinggal di Papua? Iya. Orang tua asli? Orang tua asli Banyuwangi. Oh ya, pantesan. Kok sampun, saya kaget. Dari Papua kok sampun gitu. Mungkin ada yang bisa didiskusikan lagi, monggo. Saya Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggun Lestari. Saya dari Sulawesi Tenggara, dari Wakatobi Pak. Tapi saya kuliah di Makassar.
Saya ingin bertanya mengenai kuliner ya. Sebelumnya tadi teman-teman udah menanyakan tentang pencak silat. Saya ingin menanyakan soal kuliner. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa memang pecel yang ada di Madiun itu ada sesuatu yang sangat legendaris ya, Pak. Dan saya ingin bertanya, Pak, bahwa seperti apa di Madiun itu kok bisa kayak pecel itu terjaga dan sangat-sangat legendaris gitu, Pak. Apakah memang anak muda di sana memang juga berperan sangat penting untuk pelestarian nasi pecel itu sendiri yang ada di Madiun, dan memang bisa eksistensinya itu terjaga seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anggun dari Makassar ya tadi ya. Oke, jadi kita sampaikan kekhasan pecel Madiun itu sangat terjaga. Itu karena salah satu dari warisan leluhur itu kalau kita mau memelihara, melestarikan, tidak merubah yang lain, itu pasti terjaga. Contoh seperti ini. Dari bumbu, dari sajian, itu tetap kita pertahankan. Kalau kita merubah saja, karena kalau itu kaitannya dengan lidah kita ya. Kalau sedikit itu kita rubah, pasti akan berubah juga rasa juga. Misal yang saya sampaikan tadi, kalau khasnya itu disajikan dengan daun pisang atau daun jati, disajikan lewat piring saja itu sudah beda, sudah mengurangi kekhasan. Bisa terjaga karena masyarakat di Kabupaten Madiun sanggup nguri-nguri, istilahnya memelihara budaya ini agar tidak bisa direbut oleh orang lain, saling menjaga. Karena misalnya di warung A atau di warung A punya rasanya seperti ini, warung B rasanya seperti ini. Mereka akan pindah ke warung C ketika warung A dan warung B itu tidak bisa menjaga kekhasannya. Di Madiun seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan anak muda di Kabupaten Madiun, ya kebetulan Kak Wulan paham, selain saya gerak di bidang aktif di organisasi pencak silat, aktif di organisasi sosial lainnya, saya juga kader pemberdayaan ada di Kabupaten Madiun. Saya kader pemberdayaan di Kabupaten Madiun. Peran saya juga mungkin kalau saya sendiri menganggap ini potensi saya juga sangat penting terkait dengan pemberdayaan Karang Taruna, pemberdayaan PKK, pemberdayaan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. Saya sangat memerankan itu dan saya membina itu. Bagaimana anak-anak muda di Kabupaten Madiun bisa berinovasi. Artinya menggali jati diri. Itu sudah sering saya sampaikan di tempat-tempat yang saya kunjungi, bagaimana mempertahankan kekhasan yang ada di masing-masing tempat. Kalau saya, ini cerita pribadi, kalau saya karena saya juga punya tempat binaan, bahkan di desa-desa itu yang saya bina itu, saya juga bagaimana menjaga agar desa setempat yang saya bina itu punya jati diri, punya kekhasan, punya ikon. Banyak sekali sih yang ada di Kabupaten Madiun itu. Misalnya desa A potensi wisata, ya kita genjot untuk bagaimana wisatanya itu bisa terjaga. Desa B punya potensi untuk kuliner, kita genjot di kulinernya. Itu bagian dari kegiatan saya sehari-hari
untuk memberdayakan masyarakat desa agar bisa berdaya, agar bisa beremansipasi dengan kondisi yang saat ini. Itu Mbak Anggun ya. Itu bagaimana Pesel Madiun bisa terjaga, itu ya seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah dimanapun kita berada, kita selalu ramah tamah. Itu kunci dari Pesel Madiun bisa diterima di manapun berada. Kuncinya adalah ramah tamah. Kalau tanpa ramah tamah, ya tidak mungkin itu semua bisa terjadi. Itu bisa dibangun. Gitu, Mbak Anggun ya. Kuncinya seperti itu. Mungkin dari adik-adik yang lain, kami persilahkan. Ini nanti waktunya sampai jam berapa, Mbak Wulan? Sesuai undangan Bapak, sampai 11.30. Sampai 11.30, masih 1 jam. Masih 1 jam, cukup lama. Mari waktu yang masih 1 jam ini kita manfaatkan. Bapak sampai jam 11. Sampai jam 11. Oke, tadi mulainya sebelumnya tadi sudah mulai dengan mahasiswa di pukul 9, kemudian narasumber memulai pada pukul berapa tadi? Ya. Jadi sampai ya. Masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan. Mari kita manfaatkan waktu ini. Mumpung ketemu dengan saya yang kebetulan untuk di Kabupaten Madiun, saya juga paham untuk wilayah Kabupaten Madiun terkait apa saja kami persilahkan. Tapi yang perlu digarisbawahi, spesial bidang saya adalah tadi sudah saya sampaikan, saya menekuni pencaksilat, itu aja. Untuk yang lain dari pencaksilat, insya Allah saya juga paham, tapi tidak sepaham di pencaksilat. Kalau terkait dengan pencaksilat, silahkan adik-adik bertanya apa saja yang kaitannya dengan SHTRAT, saya siap. Tapi kalau di luar SHTRAT, saya takut menjelaskannya kalau salah, karena itu bukan kewajiban saya menyampaikan. Tapi kalau di SHTRAT, saya terpanggil. Siapapun yang ingin mengenal SHTRAT, kami persilahkan. Mungkin ini Pak, saya mau bertanya Pak, ingin tahu saja begitu Pak, ingin tahu itu sebenarnya apa sih Pak yang menjadi perbedaan PSHT yang Bapak ketahui tadi dengan beberapa hal-hal yang sekufu dengannya, misalkan ya kayak taekwondo, terus kayak pencaksilat yang lain gitu, itu yang membedakan itu di mana Pak? Sudah cukup ya Pak? Cukup Pak. Begini, kalau taekwondo itu sepengetahuan saya, tapi insya Allah ini betul, itu beda dengan organisasi pencaksilat. Taekwondo itu bela diri dari luar negeri, bela diri impor, mungkin dari Jepang atau enggak Cina, ya itu. Kalau enggak Korea ya, saya juga belum paham. Taekwondo itu karate. Jadi beda dengan pencaksilat. Kalau pencaksilat itu identik dengan gerakan indah. Gerakan indah. Tapi kalau karate itu belum tentu gerakan indah, dia fokusnya di gerakan kasar. Kemudian perbedaan yang lebih menonjol lagi adalah di ajaran, di ajarannya. Kalau SHTRAT sudah saya sampaikan, mengajarkan yang budi luhur itu tadi dan mengutamakan persaudaraan. Saya yakin dimanapun warga persaudaraan SHTRAT bertemu, pasti tahu. Misalnya saya bertemu dengan saudara saya yang ada di Papua, saya bertemu dengan saudara saya yang ada di Timor Leste, itu saya tahu. Tapi kalau taekwondo saya yakin, misalnya taekwondo itu dalam kota saja, antara misalnya Madiun dan Caruban, kita cari kota yang ada di kota Madiun, itu belum tentu saling kenal. Tapi kalau SHTRAT di mana berada,
kenal sebelumnya. Saya berkunjung ke Papua misalnya, saya berkunjung ke Timor Leste misalnya, saya pasti tahu, oh A, B, C, D ini saudara saya, itu saya pasti tahu. Karena apa? Kita punya kode, dan kode ini yang tahu hanya anggota saja. Selain anggota tidak ada yang tahu. Itu mungkin perbedaan yang paling signifikan atau paling menonjol di situ. Jadi dimanapun saya ketemu saudara Zatrate, saya pasti paham dan saya pasti tahu, oh itu saudara saya. Yang lain Bu ya, itu Bu, dan paling menonjol. Itu indahnya di Setia Hati Terate. Dari kita berkunjung kemana saja, saya tidak takut. Karena apa? Di situ ada saudara saya. Karena kita mengedepankan persaudaraan. Mungkin ada lagi yang dari wilayah timur. Sudah up semua ini ya. Yang dari wilayah timur. Ya, Pak. Halo. Iya, Pak. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Kak Rahmi? Belum ada, Kak. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk Bapak Harsanto sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada acara hari ini. Kami lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu penutup. Terima kasih kepada Ibu dosen dan narasumber serta seluruh rekan mahasiswa hari ini. Akhirnya rangkaian acara pada hari ini sudah terlewati. Kemudian saya minta maaf apabila selama pelaksanaan acara pada hari ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Wulan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Harsanto, saya persilahkan boleh meninggalkan room, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Semoga semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bebas dari COVID-19. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Logout piye, Bil?